Saya pernah mendengar seorang ulama dakwah menjelaskan, hadirin sekalian, kalau ada orang hari ini mengatakan kalau kita nggak ada duit, bagaimana bisa dakwah? Ini orang, hadirin mulia, tanpa sadar dia telah berperang dengan Allah. Dia memusuhi Allah. Dia menafikan Allah. Mesti nafikan harta. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Ta'ala memberikan tawaran kepada Musa terhadap apa yang mau kau minta terhadap Qarun, laknatullah alaih. Qarun begitu menyusahkan, memfitnah Nabi Musa siang dan malam. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan Qarun dengan seluruh hartanya. Nabi Musa beda, kalau kita mungkin doa kita beda, ya Allah hancurkan Qarun, hartanya tinggalin buat dakwah. Karena kita masih yakin dengan harta, naudzubillah. Tidak, hadir mulia, hancurkan Qarun dengan seluruh hartanya. Aku tak perlu hartanya ya Allah, aku perlu Engkau saja ya Allah. Ini pelajaran bagi kita, hadir mulia. Ketika Nabi Musa alaihissalam telah selamat sampai ke seberang di Madian, lanjutkan perjalanan ke Madian, hadirin sekalian, ke Palestina hari ini. Di Laut Merah telah terbenam jasadnya Fir'aun laknatullah alaih. Di Mesir tinggal kerajaan dengan singgasana, dengan semua jajaran pemerintahnya komplit, rakyatnya pun ada. Tinggal balik ke Mesir, Nabi Musa bisa jadi raja. Tapi Nabi Musa tak pengen itu, hadirin mulia. Maksud dakwahnya Nabi Musa bukan untuk mendapatkan kerajaan dunia, tapi untuk menjadikan semua umatnya, semua kaumnya menjadi raja-raja di surga. Bukan untuk mendapatkan harta benda dunia, tapi ingin menjadikan seluruh pengikutnya, hadirin mulia, untuk menjadi orang kaya selama-lamanya di surga. Ini maksud dakwah kita, bukan dunia, hadirin sekalian. Dunia ini sampah dalam pandangan Allah. Ad-dunya jifah, dunia ini bangkai, kata Nabi SAW, dalam pandangan Allah. Tak ada harganya sedikit pun, bahkan tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Namun hari ini kita agung-agungkan dunia yang telah Nabi hinakan. Idza azamat ummati dunya, kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, nuzia minha haibatul Islam, Allah akan cabut dari umat ini kehebatan Islam. Kita banyak tapi kita hina. Banyak orang Islam hari ini malu menampakkan keislamannya. Naudzubillah min zalik. Maka mulai hari ini kita hijrah, kita taubatlah, hadirin mulai dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah, dari cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat, dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Ini yang selama ini kita menangis kalau kita kehilangan dompet beserta isinya, sekarang kita menangis terisak-isak, hadirin mulai kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Karena Nabi mengatakan rakaatain fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Kenapa hari ini kesiangan kita masih tertawa? Kita tak yakin dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dusta dalam pernyataan cinta kita. Hari ini mengatakan, ya Allah aku mencintaimu, ya Allah, ya Rasulullah aku mencintaimu, ya Rasulullah. Tapi hanya lip sync saja, di mulut saja. Mana sunnah Nabi yang hari ini kita agungkan? Mana? Semua umat hari ini meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Sementara dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Para sahabat Nabi menghidupkan sunnah, nak main fikir-fikir logika, akal-akalan. Apa yang mereka lihat Nabi buat, mereka buat. Hari ini hadirin mulia, kita banyak logika, mengatakan sunnah budaya Arab lah. Itu orang yang tak paham sejarah yang mengatakan sunnah budaya Arab, hadirin mulia. Guru kita saya beberapa hari ini sering mendengarkan ceramahnya Habib Umar, hadirin mulia, katakan, dari mana kita orang Arab dulu berhijab? Tak ada. Dari dulu kita zaman jahiliyah kita suka bertelanjang. Islam yang datang membawa hijab. Ini hijab itu bukan budaya Arab, Pak. Bahkan Rasulullah SAW berkali-kali diperangi oleh orang Arab asbab menghidupkan sunnah. Tolonglah Pak, kembali kepada sunnah. Jangan remehkan itu siwak. Siwak 2 rakaat dengan bersiwak, kata Nabi, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Satu orang kampung Pak di India, saya dengar cerita, miskin orang kampung, di tempat wudu dia menangis. Dia menangis, kemudian satu orang ulama, satu orang mufti datang. Kenapa kau menangis, saya orang tua? Dikatakan siwakku hilang. Jangan menangis, nanti aku belikan kau 10 siwak. Tenang. Bukan masalah siwaknya yang hilang ku tangiskin, tapi hilangnya pahala 70 rakaat tanpa bersiwak. Aku kehilangan pahala 70 rakaat. Subhanallah, hadirin mulia, hari ini kita tak lagi yakin dengan amal, tapi yakin dengan mal. Duit. Ada duit berubah cara jalan, berubah cara bicara. Seakan-akan kita orang paling gagah, paling hebat di dunia. Merasa mulia dengan harta adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina dengan kemiskinan adalah orang yang rusak imannya. Kemuliaan dalam ketakwaan saja, hanya dalam ketakwaan. Jadi pejabat merasa mulia, hina, hadirin sekalian. Cacat itu iman.
Jadi hadirin mulia, jelas kita pandang dunia sebagaimana Allah memandang dunia. Awal daripada masalah-masalah manusia di dunia ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia. Mau tahu kalian, kata Nabi, perbandingan dunia dengan akhirat? Celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk. Kalau sama, wallahi Allah tak akan beri minum orang kafir walau seteguk air. Ini dunia hanya berharga dalam pandangan mata kita saja, tapi dalam Allah nggak ada harganya. Yang berharga hanya takwa, hanya kali zikir. Jadi hadirin mulia, mulai hari ini kita pahami dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ingat Pak, dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Gak lama lagi Pak, ini mati semua Pak. Yang duduk di sini nggak lama lagi lewat, lanjut Pak ke akhirat. Pasti Allah telah pastikan kedatangannya kematian, namun Allah rahasiakan waktunya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang yang paling cerdas di dalam pandang Allah Taala siapakah mereka? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya.